Kali ini kita akan membahas mengenai perfeksionisme, suatu atribut yang seringkali dianggap positif dan dipercaya dapat meningkatkan peluang seseorang untuk sukses, tetapi sebenarnya dapat berdampak negatif pada pikiran dan perilaku yang merugikan diri sendiri, sehingga dia lebih sulit untuk mencapai tujuannya. Saya akan membagi penjelasan tentang topik ini ke dalam 3 video. Di video pertama minggu ini, saya akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis perfeksionisme. Sedangkan di video kedua minggu mendatang, saya akan membahas mengenai penyebab dan dampak perfeksionisme. Dan di video ketiga 2 minggu lagi, saya akan membahas mengenai apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah perfeksionisme. Perfeksionisme sering didefinisikan sebagai kebutuhan untuk menjadi atau terlihat sempurna, atau bahkan percaya bahwa mencapai kesempurnaan itu mungkin. Seseorang yang perfeksionis terdorong untuk tampil menjadi sempurna. Mereka biasanya memiliki standar pribadi yang terlalu tinggi dan evaluasi diri yang terlalu kritis. Mereka menuntut kesempurnaan dan tidak menerima kekurangan. Hal ini dapat bermanifestasi sebagai kritik terhadap diri sendiri dan orang lain, serta upaya untuk mengendalikan situasi dan orang lain. Brené Brown, seorang penulis dan profesor riset di University of Houston, Graduate College of Social Work, membedakan antara perfeksionisme dan usaha menjadi yang terbaik. Menurutnya, perfeksionisme bukanlah tentang pencapaian dan pertumbuhan yang sehat. Perfeksionisme biasanya digunakan oleh banyak orang sebagai perisai untuk melindungi diri dari rasa sakit karena disalahkan, dihakimi, atau dipermalukan. Apa bedanya orang-orang perfeksionis dan orang-orang berprestasi tinggi? Keinginan untuk berprestasi itu sehat. Kebanyakan orang akan menganggap memiliki standar yang tinggi adalah hal yang baik. Berusaha keras untuk mencapai yang terbaik dapat menunjukkan bahwa Anda memiliki etos kerja yang baik dan karakter yang kuat. Standar yang tinggi juga dapat mendorong Anda untuk mencapai tingkat kinerja puncak. Sebagai contoh, para atlet seringkali berlatih lama dan keras untuk mencapai keunggulan dalam olahraga mereka. Perfeksionisme di sisi lain melibatkan kecenderungan untuk menetapkan standar yang sangat tinggi, sehingga tidak dapat dipenuhi atau hanya dapat dipenuhi dengan susah payah. Orang-orang yang perfeksionis cenderung percaya bahwa segala sesuatu yang kurang dari kesempurnaan adalah buruk, dan bahkan ketidaksempurnaan yang kecil pun akan menyebabkan bencana. Kebanyakan orang percaya bahwa penting untuk mencoba melakukan yang terbaik dan tidak melakukan kesalahan. Tetapi juga percaya bahwa membuat kesalahan dari waktu ke waktu adalah hal yang tak terelakkan dan bukan berarti mereka telah gagal dalam melakukan sesuatu. Namun orang dewasa dengan perfeksionisme cenderung percaya bahwa mereka tidak boleh melakukan kesalahan dan membuat kesalahan berarti mereka adalah orang yang gagal atau orang yang buruk karena telah mengecewakan orang lain. Perfeksionisme dapat mempengaruhi anak muda maupun orang dewasa. Anak-anak dan remaja sering terdorong untuk menjadi orang yang berprestasi tinggi dalam tugas sekolah mereka, serta kegiatan olahraga, pelayanan masyarakat, dan pekerjaan. Hal ini dapat menyebabkan obsesi terhadap kesuksesan. Pada akhirnya, hal ini dapat mengganggu kemampuan untuk mencapainya. Ada beberapa tanda perfeksionisme. Pertama, menetapkan standar yang tidak realistis di dalam kegiatan belajar, pekerjaan, bahkan relasi. Kedua, generalisasi yang berlebihan, sehingga satu kesalahan sudah menandai kegagalan mereka secara keseluruhan. Ketiga, perilaku kompulsif, seperti menata ulang dan mengatur ulang berbagai hal. Keempat, catastrophic thinking, sebuah kesalahan ucap, kesalahan ketik, ulasan yang buruk, atau potongan rambut yang tidak simetris adalah malapetaka dan bencana besar. Kelima, mencari kepastian, validasi, atau persetujuan orang lain untuk merasa aman. Keenam, menolak pujian dan sulit merayakan pencapaian karena berpikir bahwa yang mereka hasilkan masih belum cukup baik. Dan ketujuh, menunda-nunda untuk memulai atau menyelesaikan tugas jika tidak yakin bahwa hasilnya adalah sempurna. Dalam makalah pada tahun 1991, dua orang psikolog, Paul Hewitt dan Gordon Fleet, mendefinisikan 3 bentuk perfeksionisme. Perfeksionisme yang berorientasi pada diri sendiri, yang berarti memaksakan keinginan yang tidak realistis dan menuntut kesempurnaan dari diri mereka sendiri.
Kedua, perfeksionisme yang berorientasi pada orang lain berarti memaksakan standar kesempurnaan yang tidak realistis terhadap orang lain. Dan ketiga, perfeksionisme yang ditentukan secara sosial yang melibatkan persepsi tentang ekspektasi dan tekanan akan kesempurnaan yang tidak realistis dari orang lain. Sementara Tal Ben-Shahar, PhD, dalam bukunya The Pursuit of Perfect menjelaskan dua bentuk perfeksionisme, yaitu perfeksionisme adaptif dan maladaptif. Orang-orang yang perfeksionis adaptif menetapkan tujuan yang tinggi, memiliki standar yang tinggi, dan bekerja keras tanpa henti demi kesuksesan mereka. Mereka berorientasi pada pencapaian dan ingin mengembangkan keterampilan secara terus-menerus. Mereka senang ditantang dan menyelesaikan masalah dengan baik. Standar mereka selalu meningkat dan mereka mendekati pekerjaan dengan optimisme, kesenangan, dan keinginan untuk bertumbuh dan berkembang. Ini adalah jenis perfeksionisme yang lebih sehat, tetapi bukan tanpa masalah. Sedangkan mereka dengan perfeksionisme maladaptif berorientasi pada kegagalan, tidak pernah puas dengan apa yang mereka capai, dan jika ada sesuatu yang tidak sempurna, mereka akan mengabaikannya. Mereka mungkin mengalami rasa takut gagal, cemas, tidak bahagia, dan emosi menyakitkan lainnya. Secara umum, orang-orang perfeksionis maladaptif cenderung menunjukkan tindakan berikut ini. Memiliki tujuan yang tinggi dan tidak realistis. Menyerah pada tugas jika merasa tidak bisa menjadi yang terbaik atau menang. Memandang kesalahan sebagai kegagalan dan menyembunyikannya dari orang lain. Menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan atau mengulang pekerjaan agar menjadi sempurna. Tidak suka mengambil risiko kecuali jika hasil yang sukses dijamin. Mereka juga terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang mereka dan percaya bahwa jika kekurangan mereka terungkap, mereka akan ditolak. Mereka tidak menangani kritik atau umpan balik dengan baik. Menerapkan standar yang tidak realistis kepada rekan kerja dan terlalu kritis terhadap pekerjaan mereka. Jika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka bisa merasa stres dan cemas. Mereka merasa sulit untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain. Saya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang dengan pembahasan mengenai penyebab dan dampak perfeksionisme. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.